Yang terkasih Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ibadah keluarga pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Lawatanmu turun kiranya atas kami ya Allah, sehingga kehadiranmu di dalam ibadah rumah tangga ini boleh menyempurnakan sukacita kami, dan biarlah oleh perkenanan Tuhan setiap pujian kami, setiap penyembahan kami boleh menyukakan hati Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan oleh kasih-Mu telah menyuci kuduskan kami, sehingga layak untuk boleh bersujud di hadirat-Mu. Karena itulah Bapa di surga, sempurnakanlah sukacita kami, dan Roh Kudus-Mu kiranya berotoritas penuh atas kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan menyapa kita dalam ibadah keluarga kita pada malam hari ini. Kita akan segera mendengarkan dari kitab Hakim-Hakim di pasal 14, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Kitab Hakim-Hakim pasal 14, dimulai ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Begini firman Tuhan tertulis di sana. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Tentunya yang berbahagia ialah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dimanapun berada di dalam mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun kita melakukan ibadah keluarga pada malam hari ini, doa dan harapan kami, lawatan Tuhan turun kiranya atas ibadah kita, dan penyembahan pemujian kita, semuanya biarlah menyenangkan dan memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Di dalam kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang keempat ini, kita disuguhi tema sebagaimana tema untuk hari Minggu di tanggal 26 September 2021 dan Minggu 17 setelah Trinitatis, yakni hidup sebagai keluarga Allah. Hidup sebagai keluarga Allah. Inilah tema minggu kita, sekaligus itu juga yang menjadi landasan di ibadah kita pada malam hari ini. Dan tentunya Bapak Ibu, saya yakin ketika dikatakan hidup sebagai keluarga Allah, mangolu songon keluarga ni debata, tentunya kita semua merindukannya. Mangolu songon keluarga ni debata, hidup sebagai keluarga Allah, itulah yang menjadi kerinduan Tuhan melalui keluargamu, melalui keluargaku, melalui keluarga kita semua. Tuhan menginginkan kita untuk boleh hidup sebagai keluarga Allah. Tentunya itu menekankan soal bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita menghidupi kehidupan kita. Itulah ketika dikatakan hidup sebagai keluarga Allah. Tentunya perkataan itu juga mengingatkan kita bahwa sebagai keluarga Allah kita harus menjaga nama baik Allah, menjaga predikat kita sebagai orang yang terhisap dalam persekutuan dengan Allah, bahwa kita adalah anak-anak Allah yang harusnya hidup seturut dengan yang dikehendaki Allah. Maka meneladankan apa yang Tuhan sudah lakukan, itu yang kita teladankan kepada dunia ini, kepada orang di sekitar kita. Maka biarlah keluarga ini juga benar-benar menjaga nama baik sebagai keluarga Allah. Maka ada komunikasi yang indah, ada damai sejahtera, dan terutama ketahuilah kalau kamu, kalau kita, kalau sekalian kita hidup sebagai keluarga Allah, itu mengingatkan kita bahwa
Allah adalah Bapa bagi kita yang tentu memelihara kehidupan kita, memberikan kekuatan kepada kita dalam melewati hari-hari kehidupan kita. Karena kita adalah anak-anak Allah dan Dia adalah Bapa bagi kita, maka ada jaminan dan kepastian bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita di dalam melewati hari-hari kehidupan kita. Kesukaran-kesukaran ataupun bahkan berkat-berkat Tuhan yang boleh kita lalui bersama dengan Tuhan, semuanya itu akan boleh menuntun kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Berbicara soal hidup sebagai anggota, sebagai keluarga, Bapak Ibu Saudaraku, kepada kita disuguhkan sebuah cerita dari firman Tuhan, sebuah keluarga yang boleh kita dengar, yakni keluarga Manoah. Keluarga Manoah yang tadinya adalah keluarga yang tidak memiliki anak, keluarga yang mandul, yang istri Manoah itu adalah seorang yang mandul. Tapi Tuhan mengaruniakan kasih-Nya kepadanya, dan Tuhan menyatakan bahwa istri Manoah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Hanya saja Tuhan katakan selama itu dikandung oleh istri Manoah, maka dia harus memperhatikan banyak hal, dengan tidak boleh meminum minuman yang keras, karena anak itu akan menjadi seorang yang najir, yang dikhususkan, yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi alat di tangannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, begitu indah rupanya keluarga Manoah. Tuhan mengerti dan Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka tidak menerima berkat yang daripada Tuhan lewat berkat keturunan itu. Bahkan yang lebih indah lewat istri Manoah, ketika dia akan melahirkan seorang anak, Tuhan sudah khususkan untuk maksud dan tujuan Allah. Karena ketika itu bangsa Israel sedang berada di dalam tekanan, dalam perhambaan orang Palestina. Sudah 40 tahun mereka dikuasai oleh orang Palestina. Karena sesudah zaman Joshua, yang Israel mengambil komitmen akan memilih dan menyembah Allah, tetapi di dalam sejarah menyatakan sesudah Israel dipimpin oleh hakim-hakim, rupanya orang Israel tidak menghidupi komitmen mereka. Mereka jatuh bangun dalam keberimanannya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, khususnya keluarga di sini, rupanya rancangan Tuhan begitu indah lewat keluarga orang si Manoah ini, keluarga Manoah ini. Rupanya Tuhan punya rencana melalui anak yang akan dilahirkan oleh istri Manoah itu, akan menuntun, membimbing, dan akan berhadapan dengan orang Palestina yang telah 40 tahun menguasai orang Israel. Katakan kepada Tuhan, apa rancangan Tuhan untuk terus kita mau lihat di lewat anak-anak kita. Kalau Tuhan mengaruniakan anak bagimu, berarti tanyakan kepada Tuhan, rancangan apa yang Tuhan sedang buat untuk anak kita ini. Yang pasti rancangan damai sejahtera dan rancangan masa depan yang indah. Amin. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan melawat keluarga Manoah. Katakan bukan hanya Manoah yang tentunya Tuhan akan lawat, tapi keluarga kini dan di sini juga dilawat oleh Tuhan dan mau peduli memperhatikan setiap pergumulan dan kesusahan hidup kita. Maka sebagaimana tema yang disuguhkan kepada kita, hidup sebagai keluarga Allah. Mari pelihara hubungan yang baik. Mari pelihara komunikasi dengan Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah-ibadah kita, ibadah keluarga ini, menyatakan dan memperlihatkan kita adalah sebagai keluarga Allah. Amin. Dalam cerita di kitab Hakim-Hakim, pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang keempat yang sudah kita dengar tadi, Simson yang dilahirkan oleh istri Manoah itu sudah bertumbuh besar, bahkan sekarang sedang mencari jodoh, sedang mencari seorang pendamping bagi dia. Di dalam perjalanannya dia sampai ke Timnah dan di sana dia melihat seorang gadis yang memikat hatinya. Walaupun itu disebut dengan gadis Palestina, bangsa yang sedang menguasai, bangsa yang sedang menekan, bangsa yang sedang menjajah mereka. Rupanya kepada perempuan dari bangsa yang menjajah itu, Simson jatuh hati.
Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, apa yang ada dalam hati daripada Simson, sebagaimana dikatakan di ayat 2, tentang perempuan itu dia memberitahukan kepada orang tuanya. Bersama dengan ibunya, terjadi dialog. Bapak dan mamanya diberitahu oleh Simson bahwa dia menyukai seorang gadis Filistin. Lalu apa yang gerangan yang boleh kita ketahui? Apa yang terjadi? Karena memang kita tahu bahwa orang Israel ketika itu sedang dalam perjalanan dalam sejarah kehidupan mereka sejak Joshua, maka mereka dipimpin oleh para hakim-hakim. Lalu sebuah penekanan disampaikan kepada orang Israel supaya tetap menjaga, supaya eksis dengan keberadaan mereka sebagai umat Tuhan dan menjauhi identitas yang dikaburkan oleh budaya-budaya sekitar. Bahkan ada kalanya Tuhan berkata supaya tidak mengawinkan anak-anaknya dengan bangsa-bangsa di sekitar, supaya tidak ada kawin campur dengan orang-orang di sekitar. Tapi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dalam khotbah kita pada malam hari ini dikatakan Simson itu jatuh hati dan menyukai, mencintai seorang perempuan dari bangsa Filistin. Itu makanya Bapak Ibu saudaraku kita lihat dalam dialog bapak dan mamanya, Manoah dan istrinya itu dengan Simson berkata, tidak adakah perempuan lain? Tidak adakah perempuan dari sanak saudaramu di bangsa kita? Kok mesti mengambil perempuan dari orang-orang yang tak bersunat itu? Tapi Simson berkata, aku menyukainya, ambillah dia. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tentang perjodohan, tentang rencana untuk menikah itu tidak lepas dari perbincangan Bapak, Mama, dan anak. Sehingga ada tuntunan, ada arahan, ada penyadaran, meskipun itu boleh kita tahu bahwa keputusannya ada di tangan daripada Simson karena dia yang akan menikah. Tapi orang tuanya sudah memberikan arahan. Orang tuanya sudah menyadarkan mereka dengan firman Tuhan, karena ada ketentuan di dalam Keluaran 34 15 sampai 17, dalam kitab Ulangan 7 ayat 1 sampai 4, di sana ada hukum Allah tentang soal kawin campur, dan itu sudah menyatakan hukum yang harus dipatuhi oleh orang Israel. Kalau orang Israel menikahi orang-orang kafir, maka boleh dijatuhi dengan hukuman, atau ada pelarangan untuk mereka. Kalau kita baca itu Bapak Ibu saudaraku lewat kitab-kitab yang tertulis di dalam Keluaran 34 15 sampai dengan ayat 17. Maka ketika Manoah dan istrinya berkata, tidak adakah perempuan yang dari sanak saudaramu, dari bangsa kita, itu mau mengarahkan anaknya? Tapi Simson berkata, dia menyukai gadis Timnah atau gadis Filistin itu. Akhirnya bapak dan mamanya menyerah. Akhirnya Manoah dan istrinya menyerah, yang seharusnya dia berhak untuk menolaknya, menolak permintaan daripada Simson. Kita tahu bahwa Simson itu adalah seorang najir, seorang yang dikhususkan oleh Allah, seorang yang sedang masuk dalam rancangan Allah untuk melakukan perkara-perkara besar seturut dengan kehendak Allah. Ada rancangan Allah dalam kehidupannya. Maka dikatakan di sini Bapak Ibu saudaraku di dalam ayat yang keempat, meskipun ayahnya dan ibunya tidak tahu, sesungguhnya itu adalah berasal dari Tuhan. Tetapi ayah dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Rupanya ada rancangan yang indah lewat kehidupan daripada Simson. Tuhan sudah merancang bagaimana melalui Simson ini, maksud dan isi hati Tuhan untuk mengalahkan, untuk menaklukkan orang Filistin, untuk memperlihatkan kuasanya, untuk memperlihatkan kealahannya, bahwa dialah Tuhan yang sesungguhnya, bukan Baal, bukan sesembahan daripada orang Filistin,
Tapi Tuhan orang Israel, itulah yang berkuasa. Itulah Tuhan yang sepenuhnya harus dipuji dan disembah. Maka Simson dalam sepanjang hidupnya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita tahu dialah orang yang diberkati, memperoleh kekuatan yang lebih dari yang biasanya. Seorang pemuda, seorang laki-laki yang gagah perkasa, yang oleh Tuhan telah karuniakan kepadanya beda dengan manusia lainnya ketika itu. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari memelihara dan menjaga hidup kita sebagai keluarga Allah. Karena di dalam keluarga kita ada rancangan daripada Tuhan. Ada maksud, ada isi hati Tuhan untuk boleh kita hidupi. Sebagaimana Simson yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melakukan sebuah perkara besar, menghadapi orang Filistin yang sudah memperdaya orang Israel selama 40 tahun. Begitu besar rancangan Tuhan kepada kepada Simson. Begitu besar rancangan Tuhan kepada Simson itu. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, katakan, saya mau juga Tuhan menjadi alat di tanganmu. Anak-anakku juga Tuhan, pakailah untuk menjadi berkat, untuk boleh menjadi alat di tanganmu, menyatakan kuasamu kepada dunia ini. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu Saudaraku. Katakan kalau Simson Tuhan pakai untuk menghadapi bangsa yang memperdaya umatmu. Kalau Simson Tuhan pakai untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang harus dipuji dan disembah. Bahwa kalau Simson Tuhan percayakan memperoleh kekuatan yang lebih berbeda dengan yang lain. Katakan, kini dan di sini juga keluarga kami, anak-anak kami siap untuk boleh Tuhan pakai. Maka lihat perkenanan Tuhan dan jadilah siap, setia, menjaga apa yang Tuhan tetapkan. Taatlah senantiasa sehingga perkara-perkara besar yang daripada Tuhan akan boleh kamu nyatakan di dalam kehidupan. Tuhan memberkati anak-anak dari Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan kalau di rumah tangga kita ini belum Tuhan karuniakan, belum Tuhan percayakan keturunan bagi kita, mari berdoa. Katakan, kalau Manoah dan istrinya yang mandul itu Tuhan karuniakan kini dan di sini juga. Mari Tuhan berkati keluarga kami. Percayakan dan layakkanlah kami menjadi keluarga yang boleh di rumah ini mendengar suara bayi, suara anak-anak. Percayakanlah kami untuk boleh menggendong anak-anak. Percayakanlah rumah tangga kami ini menerima berkat keturunan itu. Katakan seperti itu. Karena istri Manoah saja yang mandul bisa Tuhan pakai. Apalagi kepada kita di dalam pernikahanmu, tentunya Tuhan memberkatimu. Tuhan menjanjikan melalui hambanya untuk memperoleh keturunan di dalam pernikahanmu. Dan itu diberitakan, diwartakan oleh hambanya di saat engkau menerima pernikahanmu. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, biarlah keluarga kita ini menjadi keluarga yang hidup sebagai keluarga Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas lawatanmu, bahkan atas perkenananmu, atas sapaanmu, dan atas firmanmu yang boleh mengingatkan kami pada malam hari ini, supaya kami hidup sebagai keluarga Allah. Dan keluarga di rumah ini boleh Tuhan percayakan mendapatkan karunia-karunia yang daripadamu. Seperti Manoah dan istrinya, Tuhan percayakan keturunan. Bahkan seperti Simson yang
lahir anak dari Manoah, Tuhan percayakan kekuatan yang lebih berbeda dengan yang lain. Tuhan layakkan dan Tuhan perkenankan menjadi seorang yang najir, yang boleh melakukan perkara besar. Tuhan merancang masa depan yang indah, menjadi alat di tanganmu, menaklukkan dan menghadapi bangsa Palestina. Biarlah semua anak-anak kami juga di rumah ini boleh menerima kepercayaan daripada Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar yang daripada Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu ya Allah. Atas lawatanmu malam hari ini, memberkati kami semuanya, meyakinkan dan menyemangati kami. Jadilah kehendak-Mu atas rumah tangga kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.